Mengapa itu selalu terjadi setiap tahun? Cek. Pertama, syahadat ini apa? Zikir. Lalu zikri, annahu la ilaha. Kemudian orang beriman ini disuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, perbanyaklah zikir. Coba cek nanti. Ada enggak Allah menyuruhkan perbanyaklah ibadah? Tidak ada. Yang disuruh banyakkan zikir. Karena orang ibadahnya sempurna, yang tak sempurna zikirnya. Contoh, salat itu apa? Aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Berapa persen kita ingat Allah dalam salat? Itu yang masalah itu. Yang masalah zikir itu sendiri yang tidak diinginkan oleh iblis dan setan. Zikir itu sendiri yang tidak diinginkan oleh iblis dan setan. Kata iblis dan setan itu apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 19. Istahwadda alaihimus syaitan, mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah, lalu mereka lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya susah untuk sampai ke level takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik Bapak Ibu jemaah semuanya yang mengenal Allah, kita mau menengok di mana lagi kekurangan kita untuk menyempurnakan bulan suci Ramadan. Nah, persiapan sudah kita lakukan, tapi di mana kira-kira kekurangannya Bapak Ibu bisa tengok nanti. Ceklah masing-masing kita. Dari beberapa item nanti dijelaskan tentang persiapan Ramadan, mana kita yang masih kurang lagi itu kita benahi supaya sempurna pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Baik, kita mulai daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari situ kita mulai. Ya ayyuhalladzina dari kata-kata amanu nih. Nah, amanu artinya al-iman. Nah, ya. Atau orangnya dikatakan al-mu'min. Mengapa Allah panggil orang-orang beriman? Karena Ramadan itu datang untuk orang yang beruntung, bukan untuk orang yang rugi. Siapa yang beruntung? Itu persoalannya. Qad
aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Jadi kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina aslamu, kemudian Allah jelaskan Ramadan itu bagus, Ramadan itu mengampuni dosa-dosa, Ramadan itu mengantarkan kalian ke surga. Tidak cocok. Kenapa? Umat Islam banyak yang tak mau masuk surga. Ya, karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang ingin beruntung? Yang ingin beruntung kata Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah awalilah ya ayyuhalladzina amanu. Kita cek satu persatu nanti. Berarti ini iman. Yang kedua, orang beriman itu di atas atau di bawah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu sedih, kamu posisi kamu tinggi, bukan di bawah. Karena orang beruntung itu di atas, orang mulia itu di atas. Syarat in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, untuk memposisikan iman ini naik di atas, apakah kira-kira yang perlu diperlukan oleh iman? Yang diperlukan oleh iman itu pertama ilmu. Ya, kalau iman saja tak ilmu tak naik-naik ya. Berarti yang kedua di sini adalah al-ilmu. Jadi pengajian ini seperti air lalu saja sebenarnya, karena sudah ada Quran hadis nabinya. Nah, karena orang beriman itu tinggi, tapi tingginya iman itu karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Berarti persiapan kita terutama persiapan ilmu, persiapan iman. Kira-kira persiapan ilmu untuk Ramadan sudah, karena kita sudah lama ngaji. Oke, kita contreng satu persatu. Lumayanlah. Berapa ilmunya itu terserah kedapat sama kita lah. Pokoknya kita sudah punya modal pokoknya. Sudah kita beriman, udah. Yang meramaikan rumah Allah itu orang beriman, yang melaksanakan ibadah itu orang beriman. Nah, berarti iman sudah kita persiapkan, ilmu sudah. Nah, sudah naik, sudah. Cuman naiknya berapa derajat? Itu kan itu nanti. Jadi kita cek satu persatu. Nah, sekarang kita tengok lagi. Kalau memang dasarnya dari iman, karena iman itu membawa keberuntungan. Iman itu dari mana pula asalnya? Ini kaji kita menaung yang dulu maksudnya. Ya, ini kan evaluasi kita masuk Ramadan. Nah, dari mana?
Ya ujiannya nih kan. Ya. Meskipun Ustaz yang bertanya, Ustaz yang menjawab, tidak masalah. Yang penting kan rekamannya itu. Ya. Paling tidak jawab dalam hati aja kan. Nah, asal iman dari mana? Asal iman itu dari syahadat. Nah, kita buat sini dulu. Nah, asal iman itu adalah dari syahadat kita. La ilaha illallah. Syahadat itu apa? Syahadat itu zikir. Afdalu zikri. Nah, syahadat itu zikir. Kenapa asal iman itu dari syahadat? Karena syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, aku berikrar, aku bersumpah, aku berjanji tiada ilah selain Allah. Percaya tak kita? Percaya kepada Allah yang tiada ilah selain Dia, itu namanya iman. Karena situ asalnya. Iman itu asalnya dari keyakinan kita tentang Allah, bahwa tiada ilah selain Allah. Nah, kalau kita yakin, percaya tiada Tuhan selain Allah, ya, berarti kita percaya bahwa kita telah berikrar, telah bersumpah, dan telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misaq, ya, ikrar, sumpah, dan janji. Apakah semua orang bersyahadat dengan Allah? Ya. Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia Bani Adam berikrar, bersumpah, berjanji, bersaksi, bersyahadat di hadapan Allah di alam ruhnya. Sekarang kita tanya, apakah semua melaksanakan janjinya? Siapa yang melaksanakan janji itu? Itulah orang beriman. Maka asal iman ini dari syahadat. Ya. Semua bersyahadat, tapi tidak semua syahadat membuahkan iman. Ya. Yang syahadat yang membuahkan iman, itulah nanti iman yang ada pada bulan Ramadan itu. Jadi kita tengok. Bisa dipahami kira-kira? Alhamdulillah. Kita cek satu persatu. Sudah kita bersyahadat? Sudah, semua bersyahadat. Nah, kita sudah bersyahadat, kita sudah beriman, kita sudah berilmu. Nah, ini kita cek satu persatu lah. Nah, kalau kita sudah punya keimanan, keyakinan tiada Tuhan selain Allah, tentu yang kita sembah Allah. Menyembah Allah itu namanya ibadah. Ibadah itu katakan amal. Namanya amal ibadah. Apa yang dibutuhkan oleh amal ibadah? Ilmu juga. Jadi di sini kita perhatikan. Kalau gitu apa? Iman dengan amal ibadah itu satu paket. Amal ibadah. Amal ibadah. Nah, yang dibutuhkan ilmu. Berarti apa? Iman membutuhkan ilmu, amal membutuhkan ilmu.
Sekarang kita tengok mengapa iman membutuhkan ilmu. Karena kalau dia sudah beriman, tak berilmu dia tidak bisa beramal. Kalau tidak bisa beramal, tidak mau naik. Ada pompa, tak ada minyak, naik dia minyak nanti terang dia, tidak akan terang dia. Atau ada minyak pompa, tak ada. Kan ini yang diistilahkan seperti lampu petromak, lampu stroken. Ya, minyaknya itu iman, pompanya ilmu. Amal ibadah dan takwanya itu terang dia, semakin dipompa. Tapi jangan pula kelewatan pompanya. Iya, meledak dia semua. Artinya apa? Amal ibadah itu tidak boleh ifrat wala tafrid. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Ya, maka puasa itu puasa setiap hari bagus. Enggak. Karena Nabi sudah katakan sebaik puasa itu puasa Nabi dah. Nabi jawab, sehari puasa sehari itu. Jadi puasa tiap hari tak baik, malah overdosis. Kenapa? Karena sudah diatur semuanya. Salat zuhur 4 rakaat itu kan dosisnya tuh. Ya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu kan dosisnya. La tafrid wala ifrat. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Seperti itulah. Saya seperti itu. Diukur pompa tadi itu dengan minyaknya itu harus sejalan juga. Itu perlu ilmu. Karena di sini dikatakan, iman membutuhkan ilmu, amal membutuhkan ilmu. Kalau gitu apa? Ilmu ini berarti dia sarana atau alat. Alat orang untuk beriman, alat orang untuk bisa beramal ibadah. Nah, sudah mulai nampak naik, dah. Ilmu dengan iman diamalkan, maka dia mulai naik. Nah, naik ke mana? Ke darjat. Darjat ke mana? Darajat itu. Ini dia darajat itu. Darajat itu. Nah, darajat yang tinggi itu membuat orang mulia. Siapa yang mulia di antara kalian? Orang bertak. Maka darjat itu takwa. La'allakum tattaqun. Ini dia takwa ini. Nah, maka Allah katakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang sebelum kamu, la'allakum agar kamu memperoleh nilai takwa. Artinya sudah kita berilmu, dah. Beriman, sudah. Bersyahadat, sudah. Beramal, sudah. Apakah amal kita sudah sampai kepada takwa? Belum. Ini yang bermasalah. Takwa. Ilmu, alhamdulillah. Amal, alhamdulillah. Iman, alhamdulillah. Pertama kali kita sudah bersyahadat semuanya. Dah. Sudah berbeda kita orang yang beriman, berilmu, beramal, cuman untuk mendapatkan ini. Takwa itu apa? Takwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada, kapanpun dan dimanapun. Ramadan, takwa. Di luar bulan Ramadan, takwa.
Sekarang kita tes. Nah, ya. Kita tes untuk menguji mana yang kaya. Orang masih berilmu, masih beramal, ya, masih beriman, ya. Coba tengok awal Ramadan. Ini kita mau mentesnya dia nih, ya. Awal Ramadan penuh sampai ke tas belakang itu, bahkan bilang Pak Pengurus ada lagi tikar nak. Besok kalau tidak ada tikar suruh dia bawa tikar dari rumah masing-masing karena dia sebentar aja sebenarnya. Nggak usah tikar pula dia akan tikarnya. Ya, karena dia itu sebentar insidental sifatnya. Ya. Malam kedua, ketiga, keempat masih bertahan. 5, 6, 10 tambah naik, tambah turun. 15, 20 itu makanya. Padahal orang beriman bagus itu terus in kuntum mu'minin, kamu terus di atas. Nah, itu yang takwa. Maka meraih predikat takwa ini. Coba kita tengok nanti. Yang akan hadir di bulan Ramadan itu ini dan yang lain. Setelah Ramadan yang lain hilang, muncul yang ini balik. Jadi tutupnya dalam fitri, Pak. Naik ke fitri. Karena dia sudah merasa dosa ditampuni. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dengan pantun-pantunnya lengkap gitu. Sembahyang enggak, doa puasa enggak. Pikirannya itu akan bebas ya kadang-kadang. Dan nampak kekurangan awak, kekurangan masyarakat kita. Nah, akankah berubah Ramadan ini? Sebahagian masjid, ada beberapa masjid yang saya kaget. Masjid binaan kita lah, ya, kaget. Dari awal itu berkurangnya enggak seberapa, tetap penuh sampai ke masjid. Bedanya apa? Kalau sebelum kalau awal-awal Ramadan itu sampai keluar. Nah, tapi dari Ramadan itu sampai terakhirnya tetap itu penuh masjid, saf-saf penuh semuanya, saf-saf penuh semua. Nah, itulah saf-safnya penuh semuanya, tetap tinggalnya penuh-penuh juga semua nih, cuman orangnya ada di situ itu beda ya. Safnya penuh, kenapa ini kan saf penuh ini? Alhamdulillah kalau sudah seperti itu, alhamdulillah. Nah, ini artinya apa? Ada peningkatan. Jadi pengurus akan menilai nanti apakah pengajian kita efektif, apakah ada manfaat kajian atau tidak. Kalau tidak ada perubahan-perubahan besok, ya tak usah kita mengaji lagi yang atau yang sekadar itu sajalah. Kenapa? Berarti tidak ada asar, tidak ada pengaruh daripada kajian-kajian yang kita buat. Nah, sekarang kita tengok mengapa itu selalu terjadi. Nah, solusinya kita tengok lagi. Penyebabnya dulu ya, solusinya kita tengok nanti. Mengapa itu selalu terjadi setiap tahun? Cek. Pertama, syahadat ini apa? Zikir. Afdalu zikri annahu la ilaha. Kemudian orang beriman ini disuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, perbanyaklah zikir.
Coba cek nanti. Ada enggak Allah menyuruhkan perbanyaklah ibadah? Tidak ada. Yang disuruh banyakkan zikir. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu kan sudah ditentukan. Berbanyaklah sholat. Sebanyak-banyak sholat wajib itu cuma 17 rakaat. Ya, minimal ya. Jadi seperti itu, maka Allah suruh perbanyaklah zikir, tidak Allah suruh perbanyaklah ibadah. Kenapa? Karena orang ibadahnya sempurna, yang tak sempurna zikirnya. Contoh, sholat itu apa? Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Berapa persen kita ingat Allah dalam sholat? Itu yang masalah itu. Yang masalah itu masalahnya. Maka Allah katakan perbanyaklah zikir. Kenapa? Oh, sempurna 5 waktu. Oke. Rawatib. Oke. Ya. Duha, semuanya pernah kita laksanakan ibadah-ibadah. Cuman dalam ibadah itu kata Allah untuk mengingat Allah. Muncul pertanyaan kita, berapa persenkah saya ingat Allah dalam sholat? Apalagi sebelum dan setelah pemilu ini, itu tidak ada kita zikrullah itu dalam sholat itu mencaci maki orang. Ya, Allah cilako lawan curang. Ya, apa dicurangkan. Di tempat kami suara orang kata sampai ke pusat kamu sampai kemana? Terus banyak. Ayo, kalau nggak lama nang jagoan nang mau kesal. Nah, iya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mano yang ini Allah. Yang ini apa? Dalam sholat sesempat-sempatnya mencilako-cilako orang. Itu contohnya ya. Ibadah tapi minim zikir. Padahal syahadat zikir, semua ibadah zikir, doa zikir, istighfar zikir, semua amal ibadah apapun bentuknya itu adalah zikir. Makanya Nabi minta tolong kepada Allah pertama kali zikir itu, minta Nabi kepada Allah. Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku supaya aku banyak zikir kepadamu, ya Allah. Tidak Nabi katakan, ya Allah tolong aku supaya banyak ibadah aku kepadamu, ya Allah. Kenapa? Karena rata-rata kita sudah beramal ibadah, yang kurang apanya? Isi amal ibadah. Kenapa? Inti amal ibadah itu zikir. Berarti kalau sudah sempurna, kalau ibadah kita sudah sempurna zikirnya, itu dikatakan husnul ibadah, sebaik-baik ibadah kualitasnya. Maka Allah ma'ana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi baiknya ibadah itu adalah karena di dalamnya terdapat zikir. Yang masalah zikir itu sendiri yang tidak diinginkan oleh iblis dan setan. Zikir itu sendiri yang tidak diinginkan oleh iblis dan setan. Kata iblis dan setan itu apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 19. Istahwata alaihimus syaitan, mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah, lalu mereka lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya susah untuk sampai ke level takwa.
Bisa dipahami Bu? Dan nampak kelemahan kita. Nah, nanti kita benahi kelemahan-kelemahan itu, kita cari solusinya. Berilmu kita sudah, beriman kita sudah, beramal kita sudah. Cuman konsisten dengan amalan kita itu yang belum. Siapapun, termasuk saya. Konsisten itu apa? Istiqomah. Inilah dia. Ini berat. Kenapa ini berat? Karena orang istiqomah itu pasti husnul khotimah. Ya kan? Karena kalau sampai ke level istiqomah pasti husnul khotimah. Itu dijamin, dijamin. Mana jaminannya? Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Kami berikrar, bersumpah, berjanji dengan Allah. Berilmu, beriman dia, berilmu dia, beramal dia. Takwa dia, laksana perintah, tinggalkan larangan. Semesta kamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu sakaratul maut Allah turunkan malaikat kepada dia untuk memberitahu 3 hal. Allah takhafu, kamu jangan takut lagi. Wala tahzanu, kamu jangan sedih lagi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini surga yang telah dijanjikan Allah untuk kamu. Langsung ditengok pada dia. Kalau waktu kita sakaratul maut nanti datang malaikat memberitahu yang 3 macam ini. Jangan takut ya. Jangan sedih ya. Ini surga yang telah jadi. Kalau ditengokkan surga, berarti kita itu sudah muflihun, orang beruntung, orang beruntung. Ramadan itu menjanjikan kita untuk itu. Segudang yang diberikan Ramadan itu datang dia sekali setahun, ambil di sana kalian. Ilmunya ambil, amalnya ambil, imannya ambil, takwanya ambil. Allah mengatakan, ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Iman dan takwa dengan ilmu dan amal ambil sama kalian ini, amalkan dalam kehidupan kalian. Kalau kalian tidak mau takut, tidak mau tersedih, kalau kalian mau surga. Cuman mau atau tidak. Nampaknya manusia ini banyak yang mau, banyak yang tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Banyak yang masih tidak tahu apa maunya. Itu kan bahaya tuh Pak. Banyak yang masih tidak tahu apa maunya. Artinya dia di dunia ini dia tidak tahu mau kemana dia. Orang yang tidak mau, orang yang tidak tahu mau kemana dia itu orang apa biasanya? Maka syair mengatakan al-junun funun. Gila itu banyak macamnya. Gila itu banyak macamnya. Salah satu macam gila itu adalah orang dia hidup di dunia, tapi dia tidak tahu dari mana dia, sedang di mana dia, dan mau kemana dia. Padahal sudah jelas kemarin kita dari Allah. Kemudian minallah, ma'allah, kita bersama Allah. Kita merasa dari Allah, kita merasa bersama Allah, kita merasa di jalan Allah, kita merasa berbuat karena Allah, kita merasa suatu ketika akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kita sadari, berarti kita tahu kita dari Allah
dan akan kembali ke bawah. Apa tugas kita? Jadi nampak mengapa angka takwa itu sedikit? Karena takwa itu kumpulan zikir semuanya. Orang beriman berzikir, orang berilmu berzikir, orang beramal berzikir, orang bertakwa berzikir. Tapi untuk sampai kepada level takwa ini berat. Kenapa berat? Karena iblis dan syaitan tidak ingin kalau dia saja berada di neraka jahanam itu. Cari kawan. Nah, mencari kawan. Kalau mencari masa, ya kalau begitu apa? Setan-setan inilah sebagai tim suksesnya. Ya, tim suksesnya. Pagi ini sudah berapa banyak yang kena serangan fajar? Tak bangun-bangun dia kena serangan fajar tuh, Pak. Ya. Ada jam 7 nanti bangunnya, ada jam 8 bangunnya. Ya, siap makan dia minum kopi, dia makan teh, dia makan nasi, minum teh, minum kopi semua. Padahal yang semua itu siapa yang ciptakan? Allah. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dia dibiayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang junun tadi itu tuh. Ya, yang gilo dunia, gilo lolo. Gilo makan, gilo berperintih aja. Paham nih sahabat? Nampak. Baik, kita tengok. Amal ibadah mana? As-salah, puasa, az-zakatu, kemudian baru yang ketiga al-hajju. Tengok, syahadat ada dalam Ramadan? Pasti, karena syahadat itu ada tiap detik dari kehidupan kita. Syahadat akidah itu keyakinan itu tiap detik kehidupan kita ada. Apa ada salat bulan Ramadan? Ada. Ada puasa bulan Ramadan? Ada zakat bulan Ramadan? Ada haji? Tak ada. Tapi 4 rukun Islam ini sudah ada di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang mengumpulkan 4 rukun Islam sekaligus bulan Ramadan kecuali bulan Ramadan. Tidak ada. Tambah itu apa? Allah lipat gandakan pahalanya lagi. Allah turunkan Quran lagi. Allah kasih Lailatul Qadar lagi. Supaya apa? Supaya naik sampai ke sini. Itu upaya Allah nolong kita supaya predikat takwa itu dapat. Kurang baik apa lagi Allah? Rukun Islam sudah dikumpulkan di bulan Ramadan. Apa rukun Islam? Katanya pelipatkan lagi pahalanya sampai 700 kali lipat. Turunkan lagi Quran untuk pedomannya. Setelah itu apa? Ku beri kalian amalan. Nah, kalau kalian dapat mengamalkan itu sama dengan beramal 83 tahun lebih daripada 1000. Keinginan Allah apa? Supaya manusia sampai ke level takwa ini. Karena la'alakum tattaqun. Terserah kita, mau kita dapatkan itu, mau tidak kita dapatkan itu, terserah kita. Allah sudah sediakan fasilitas. Besok di akhirat jangan salahkan Allah lagi. Ya itu, kau masuk neraka kau. Kan sudah kusiapkan kemarin. Ramadan, aku kasih sebulan Ramadan. Ya aku kumpulkan 4 rukun Islam di sana semuanya. Nah, aku berikan dari Lailatul Qadar, beramal dan beli Quran, belajari Quran.
kita tidak ada alasan. Ya, karena Allah telah menyediakan semua itu. Tentu ada jam awak dah tahu tu madang. Ya. Mik selantang-lantang itu tiap hari ya. Orang kecil dah tahu, pengajian dah ikuti. Oleh syarat itu tidak akan bisa ya diobati kembali. Makanya sesal dahulu pendapatan. Kalau sesal dahulu pendapatan, mana coba kita yang ngaji sesal kita dulu, kita mendapatkan ilmu, amal, iman, takwa. Sesal kemudian tak ada gunanya. Rabbana abasarna wa sami'na faja'na nama solehna mukminun, tak ada. Kami sekarang baru yakin Tuhan. Rupanya Ramadan itu untuk lagi rupanya. Ini yang mau tahu? Maksud Al-Qoilah katanya. Begitu hebat. Karena inilah, karena ilmu, karena iman. Jadi bulan Ramadan bulan banyak ilmunya. Tak pernah kita menengok pesantren yang mengilat-ngilat. Bulan Ramadan ada dia. Namanya pesantren kilat. Jadilah. Tidak perlu ada sama sekali kan. Ada pesantren kilat, ada santapan rohani, kuliah subuhnya. Ramadan aktif, ilmu banyak. Kenapa modal? Ilmu. Paling banyak ilmu di bulan Ramadan. Amal, paling banyak bulan Ramadan. Salat, tambah salat tarawih lagi ya. Iman paling mantap bulan Ramadan. Takwa paling mantap bulan Ramadan. Cuman untuk lafal, kalau inti umum, berilmu, beramal, beriman itu umumnya. Tapi yang bertakwa ini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Berarti takwa itu minal mukarramin, al-mukarramin. Ya, yang mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Ini dia. Karena Allah telah mengampuni dosaku dan Allah jadikan aku orang yang mulia. Bulan Ramadan bulan mulia. Karena bulan Ramadan bulan keampunan. Nah, coba kita perhatikan. Iman dan takwa inilah nanti yang membuatkan Ramadan bulan penuh berkah. Ya kan? Ramadan bulan penuh berkah. Karena keberkahan itulah Ramadan bulan dikatakan bulan rahmah dan maghfirah. Nah, bulan kasih sayang dan bulan keampunan. Innallaha ghafurun rahim. Karena keampunan dan kasih sayang Allah lah, maka Allah selamatkan as-salam. As-salam itu apa? Itkun minan nar. Nah, itkun minan nar. Selamat itu adalah bebas dari neraka. Namanya apa? Darus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Kapan dia masuk surga? Apabila dapat rahmah dan keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mencari keampunan Allah. Sesungguhnya surga sudah bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Kita tengok rahmah dan maghfirah. Rahmah dan maghfirah adalah dari berkah. Berkah karena iman dan takwa. Iman takwa karena ilmu dan amal. Ada dalam Ramadan semuanya? Ada. Tinggal siapa lagi?
tinggal lagi kita. Jadi kalau itu solusinya terakhir yang pertama mantapkan yang kedua mantapkan amal-amal kita. Ini kita perhatikan. Nah, mantapkan ilmu, mantapkan amal, kemudian yang ketiga adalah sempurnakan iman. Yang keempat, laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan. Ya, itulah yang dikatakan dengan takwa. Yang kelima apa? Taubat. Nah, inilah dia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, supaya dosa kita yang lalu dihapuskan Allah. Taubat sebelum Ramadan. Taubatan qablal. Nah, setelah taubat ini, taubat kepada Allah. Yang keenam, terakhir apa? Maafkan. Nah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mintakan maaf, ya, berikan maaf kepada mereka, kemudian mintakan keampunan kepada Allah untuk mereka. Ini tugas kita sekarang, berilmu, alhamdulillah sudah beramal, sudah salat, puasa, zakat, sudah, sekarang sudah haji, sudah beriman, takwa sudah mulai kita laksanakan perintah tinggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apalagi? Taubat kepada Allah, kemudian berikan saudara kita maaf. Itulah. Jadi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita saling memaafkan antara satu sama lain. Jangan kasih orang lain berdosa. Jadi masing-masing kita jemaah, ya Allah, siapapun yang bersalah dan berdosa kepada hari ini, ya Allah, sudah kuberikan maaf ya Allah. Tapi tolong ya Allah, bukakan pintu hati orang-orang yang aku berdosa kepadanya, agar mereka membukakan pintu hati memaafkan kesalahanku ya Allah. Minta kepada Bapak itu. Ya Bapak, kalau kita mudah memberikan maaf kepada orang lain, Allah akan bukakan pintu orang untuk memaafkan kita. Akhirnya sama-sama kita tidak berdosa. Itu dia harapan kita, ya, bermaaf-maafan. Maka orang buatlah menyambut bulan Ramadan. Apa maksud menyambut bulan Ramadan itu? Untuk bermaaf-maafan itulah. Ini dapat kita bahas pada kesempatan ini. Nanti kajian bulan Ramadan kita sambung lagi kajian-kajian akidah dengan tauhid. Ini persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ibadah kita, amal ibadah kita, ketakwaan kita lebih mantap ketimbang Ramadan sebelumnya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.